Menanam asal-asalan saja jangan pernah tunggu hasilnya. Makanya kalau ada orang yang tanam padi kemudian dia lipat di bawah, jangan pernah kau tunggu hasilnya karena memang tidak bagus caranya. Nah, saya itu kalau di Mangkoso, saya di kampung itu termasuk orang yang disayang sama orang tua. Saya jarang menanam padi di sawah. Jadi karena saya dianggap bahwa sekolah di pesantren, wah bukan jurusannya yang ditanam padi. Ketika saya di Mangkoso, saya dianggap paling hebat menanam padi. Saya ikut tanam padi, dipanggil sama guru-guru ikut juga. Nah, saya bukan tanam padinya yang saya lihat, tapi kuenya karena banyak. Kita ini kenyang ini, mesetawen manre bepe. Jadi saya juga turun kulipat semua di bawahnya itu. Dia tahu ada yang kenal saya. Pak, Dek, kenapa dilipat? Bila saya nggak pernah Pak tanam padi di kampung. Kenapa ikut? Saya mau makan kue. Ini. Jadi mesti petani itu mesti diperbaiki caranya, karena untuk bagus hasilnya memang mesti sesuai. Dalam beramal mesti sesuai dengan aturan Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, jadi kita beramal, amalan yang baik itu mesti aturan Allah, mesti kita lakukan. Kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua dari seorang petani, kalau mau bagus hasil panennya itu adalah peliharalah yang engkau tanam. Ini ada orang yang senantiasa menanam, dia tanam padi tidak pernah dia pupuk. Bagaimana bagus tanamannya kalau dia tidak pernah dipupuk? Dia tambak, tidak pernah kasih makan ikannya. Bagaimana bisa besar ikannya tidak pernah dikasih makan? Artinya dia tidak pelihara apa yang dia tanam. Amalan kita sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan Rasul. Ketika kita tidak pelihara dengan baik, maka itu akan habis juga. Apa yang bisa menghabiskan amalan-amalan kita? Yang bisa menghabiskan amalan-amalan kita adalah unsur riya, ada rasa riya di dalamnya, kemudian ada rasa takabur dalamnya, dan itu akan menghabiskan semua pahala-pahala kita. Maka apa yang kita tanam kita perbaiki, kemudian yang kita tanam itu mesti kita jaga dan pelihara dengan baik, supaya amalan yang kita lakukan awet dan bisa menyelamatkan nanti di hari kemudian. Jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Ilham bin Hamid telah meninggalkan dunia ini. Saya teringat dengan perkataan Andre Gurta, Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi LCMA. Beliau mengatakan bahwa orang mati itu akan terputus amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi buku rekeningnya masih terbuka sampai hari kiamat. Nah, jadi rekeningnya masih terbuka. Maka rekening itulah yang senantiasa diisi oleh orang yang ditinggalkan. Nah, apa yang diisi? Bacaan-bacaan kita 3 malam ini, tamat 2 kali, alhamdulillah sebentar kita tamatkan ini. Itulah yang mengisi buku rekeningnya Ilham. Nah, doa-doa nanti kedua orang tuanya atau doa-doa dari ibunya, saudara-saudaranya, itu yang senantiasa mengisi buku rekeningnya. Nah, ulama kita menjelaskan kenapa kita mesti mengirimkan doa bagi orang yang mati, itu supaya sebagai bentuk ikatan batin orang hidup dengan orang mati. Nah, ketika ada ibu kangen dengan anaknya yang meninggal, maka obatilah kangennya itu dengan cara mengirimkan doa. Ketika seorang anak kangen dengan ibunya yang telah tiada, maka untuk mengobati rasa kangennya itu dengan cara mengirimkan doa. Dan doa itulah yang senantiasa memberikan syafaat kepada orang yang telah meninggal. Jadi Ilham bin Hamid ini senantiasa menunggu doa, senantiasa menunggu bacaan-bacaan dari keluarganya. Jadi terakhir, kesimpulan dari
takziah saya malam ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memperbaiki kualitas, bukan cuma kuantitas, tapi bagaimana menjadikan amalan-amalan kita berkualitas. Ahsanu amalan, karena amalan yang berkualitas yang kita lakukan maka akan menjadikan akhirat nanti kita juga akan menjadi kualitas, berkualitas. Hidup kita berkualitas, cerminan akhirat kita akan menjadi berkualitas. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahil musta'an wa litiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.